bayi yang baru lahir saja itu wajib zakat, dizakati, apalagi kita yang udah dewasa. Jadi tidak ditemukan nukil yang kemudian diganti dengan duit. Kalau bisa tetap dengan yang namanya beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ustadz Munif di sini. Aduh, kalau opening tuh kayaknya itu nggak bisa ya yang biasa aja gitu loh. Ini kan beda kita memang. Iya, biar nggak sepaneng gitu ya. Jadi, karena ngobrol-ngobrolnya juga santai. Tapi insya Allah bisa membawa satu pencerahan nih teman-teman. Sambil nunggu berbuka puasa, sambil mungkin ngadu kolak gitu kan ya, biar santannya nggak pecah gitu. Terus sambil motong-motong buah itu buletin-buletin buah itu loh. Biasanya tuh alat pembulet buah itu cuma keluar satu bulan dalam 1 tahun kalau di rumah aku buat bulat-bulatin pas bulan Ramadan sambil dengerin kita berdua ini di Sharing is Caring di Vertizon TV pastinya. Belum like, belum subscribe, apa? Tidak mungkin terjadi ya kan? Sekarang aja kalau kita langsung like dan subscribe Vertizon TV biar Mas Andi seneng ya. Apa kabar Mas Andi? Baik ya. Baik. Semakin sehat selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Udah kelihatan kurus kok. Udah kelihatan kurus. Sepertinya 0,1 ons katanya. Udah turun dari XXL menjadi XL ya Mas. XL. Alhamdulillah, semuanya itu harus disyukuri ya. Baik, kalau kemarin kita sudah membahas tentang malam Lailatul Qadar. Namanya Ramadan itu tidak bisa dipisahkan dengan kewajiban yang harus umat muslim keluarkan di penghujung bulan Ramadan nih, ya. Zakat fitrah. Terus ada lagi selain itu yang harus dikeluarkan juga zakat mal juga. Nah, kadang-kadang tuh walaupun udah tahu garis besarnya tuh, tapi kita masih agak bingung, agak rancu gitu, Us. Nah, silakan dikasih pencerahan ya, Us. Wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi siapapun yang lahir atau hidup di bulan Ramadan ini. Jadi bayi yang baru lahir saja itu wajib zakat, dizakati, apalagi kita yang udah dewasa. Nah, zakat fitrah ini fungsinya untuk menyempurnakan pahala puasa. Allah tahu kita pas puasa kadang-kadang nggak sengaja ghibah, nggak sengaja nyerempet-nyerempet sedikit bohong, nggak sengaja kemudian kita males-malesan sehingga tidak produktif. Nah, itu akan tertutupi dengan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini harus berupa bahan pokok makanan. Nah, jadi tidak ditemukan nukil yang kemudian diganti dengan duit. Kalau bisa tetap dengan yang namanya beras, atau kalau di tempat lain ya sagu, tempat lain mungkin apa terserah namanya. Nah, beras ini berapa kilo Ustadz? Nah, sekarang sudah nggak zamannya 2,5 kilo karena menurut beberapa riset terbaru itu sudah di 2,8. Saya malah memberi deklarasi langsung aja zakat fitrah itu 3 kilo kalau saya. Jadi 3 kilo aja. Jadi anget banget, tidak hanya ngetok tapi angetnya banget. Nek perlu rada panas sithik. Karena kan 2,5 kilo jadi 3 kilo. Susahnya apa sih? Insya Allah nggak begitu susah. Karena Anda mampu kan. Karena Anda nggak mampu, Anda mah dapat zakat, bukan berzakat. Oke ya. Jadi diangetin, kalau bisa angetnya sampai panas, tidak hanya 2,5 tapi 2,8, syukur menjadi 3 kilo. Terus bisa juga dihitung kemudian melebihi dari keluarga. Misalnya isinya 4 orang nih, kan biasanya kan cuma 12 kilo. Berapa kilo jadinya itu? Kalau kali 3 12 kilo. 12 jadi kan 15 kilo gitu loh. Jadi sekalian nanti kemasan yang 5 kiloan jumlahnya 3 gitu kan, itu enak. Jadi belinya itu nggak usah sama Gus Allah, nggak usah terlalu hitungan gitu loh. Jadi Gus Allah nggak pernah hitungan sama kita. Kalau kita dihitung sama Gus Allah, kita udah mati dulu. Udah diaudit gitu, di entek wae mangkon iki mungkin kalau gitu kan. Ya itu gitu loh. Jadi alhamdulillah Allah itu nggak hitung-hitungan banget sama kita. Kalau hitung-hitungan udah selesai kita kemarin. Nah, jadi kita jangan hitung-hitungan dah 3 kilo itu kan. Terus digenepi gitu ya Mbak ya. Jadi 12 15. Jadi ngitungnya paling enak per 5 kilo kemasan yang bagus. Berikan beras terbaik. Benar. Jangan sampai beras yang terburuk. Jadi kalau Anda biasa makan berasnya beras rojo lele, ya besok rojo kutuk atau raja apalah gitu yang lebih naik atau minimal sama. Itu yang terbaik. Terus apakah perlu titip? Ya bisa titip di masjid atau di mana saja, atau mau langsung pada orang yang Anda tahu. Karena mungkin ada kerabat yang agak sengsara hidupnya, kasih itu. Oke ya, itu zakat fitrah. Kemudian untuk zakat mal atau ke MCI juga bisa. Ya, bisa ke MCI, nanti hubungi komen di situ ya. Ya, harus ke MCI juga bisa karena MCI menyebarkan. Kemarin saya ngisi teman-teman mualaf gitu kan. Salah satu yang perlu teman-teman channel ini tahu bahwa di teman-teman mualaf center itu mereka juga sangat senang kalau kemarin sama MCI dikasih
minyak goreng aja senang nyapol, apa dikasih beras gitu kan. Jadi mereka tetap butuh seperti itu. Jadi justru yang terbaik amalan-amalan itu untuk apa ya? Untuk mu'alaf itu malahan. Karena apa? Dia kan untuk menjaga akidahnya juga, walaupun itu lillahi ta'ala, tapi mereka itu kan dulunya dapat fasilitas, kemudian gara-gara masuk Islam, dia harus menelan gitu kan beberapa kekurangan yang tidak didapat di sana. Walaupun saya udah ngasih motivasi ke mereka kemarin, tetapi kan alangkah lebih baiknya kalau kita mensuplai kan. Oh ternyata sesama muslim itu saling memperhatikan, supportnya kasih nyata sayang gitu kan. Ya keren, kasih sayang itu bagus, tapi kasih uang juga tidak kalah bagus ya. Jadi kasih sayang tidak cukup tanpa kasih uang gitu, katanya begitu menurut beberapa motivator kepada istri itu loh. Nah itu moto istri banget ya, itu bagus. Nanti tak tulisan di WhatsApp status. Gitu. Itu ya. Kasih sayang itu perlu kasih uang. Terus zakat fitrah itu tidak boleh dikasih setelah sholat Id. Ini mohon maaf ya, saya berbeda pendapat. Salah satu lembaga kemarin Mas Bayaki, ada lembaga cukup besar itu mengatakan bahwa boleh membagi zakat fitrah setelah sholat Id. Nggak ada dasar hukumnya. Dalilnya udah semua pasti. Pemberian setelah sholat Id tidak terhitung sebagai zakat fitrah ataupun fidyah. Dia menjadi pembayaran biasa atau hibah atau sifatnya sedekah biasa. Itu clear, jangan dibantah, nggak usah alasan distribusi. Itu nggak tepat. Distribusi itu diantisipasi dengan cara apa? Saya alhamdulillah dengan teman-teman itu sudah mendistribusikan zakat itu di awal. Minggu awal sudah kita bagi. Dasar hukumnya hadis itu jelas. Begitu masuk Ramadan, maka hari itu juga kamu boleh keluarkan zakatnya. Itu tolong dikampanyekan. Saya kampanye lewat Fardhion TV ini. Jadi besok-besok kalau zakat fitrah itu jangan nunggu di akhir. Pantes di akhir nggak terbagi. Di awal gitu loh. Harus di awal. Kalau di awal itu malah bisa untuk sahur, bisa untuk buka puasa dari keluarga yang disasar. Orang itu ya Mbak, biasa makan beras biasa. Begitu kasih zakat, berasnya bagus, wangi. Wah enak ini. Wah jangan dijual, dimakan saja. Eman-eman, masih gitu. Nah maka gerakan zakat awal itu saya kampanyekan. Nah jangan sampai nanti atas dasar distribusinya mepet waktunya, terus boleh di roll over waktunya. No. Jangan ngakali syariat. Nggak bisa seperti itu. Ya ini clear. Beda dengan zakat mal. Nah kalau zakat mal itu distribusinya bebas. Gitu loh. Karena nggak ada aturan, tidak berhubungan dengan Ramadan, tetapi dia bagus dikasihkan di bulan Ramadan. Itu zakat mal. Gitu kan. Nah, jadi itu beda. Kalau zakat mal memang lifetime-nya agak lebih lama. Ya, beda dengan yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu ya limitnya ada waktunya, ada yang terbatas gitu. Nah, kalau zakat profesi itu berapa Ustadz? Ya sama 2,5% gitu kan. Tapi kalau mau bagus 10%. Sekarang sudah banyak zakat profesi itu 10%. Ya, Ustadz itu sekarang sudah gerakannya kalau dapat fee 10% untuk zakat sedekah, 20%, ada yang 30% gitu. Jadi modelnya sudah persenan itu dikeluarin. Itu kan bagus sekali, konsisten. Kalau perlu auto. Jadi auto di rekening itu kalau ada masuk mau diambil untuk itu kan sekarang kan juga banyak. MCI sudah ada belum Mas? Autonya Mas. Jadi kalau kita sedekah misalnya mau rutin, dia motong per apa gitu. Kalau ada gerakannya dipakai Mas. Jadi misalnya sedekah subuh di MCI misalnya, karena nanti debitnya pas subuh itu klik jam subuh dia debit si banknya itu. Ada kan 3.000, alhamdulillah itu sudah bagus. Jadi gerakan itu kan gerakan potong otomatis itu yang harus dilakukan. Jadi nah jadi apapun Anda profesinya itu wajib keluar zakat profesinya. Zakat tijarahnya juga perdagangan dan sebagainya. Itu kan zakat gimana Ustadz? Nggak usah pelit-pelit. Kalau bicara nisab itu 8 juta. Kalau kamu punya 8 juta ke atas kamu wajib zakat. Kalau belum berarti kamu nggak wajib zakat. Bukan gitu cara mikirnya. Pokoknya kamu punya duit, punya harta itu wajib zakat gitu aja. Berapapun nih nilainya. Cuma kalau masih kecil ya 2,5% dulu aja. Tambah besar itu. Jadi kalau zakat itu diseriusi oleh umat Islam, insya Allah nggak ada yang miskin Mbak. Karena potensi zakat di Indonesia ini sudah dihitung itu sekitar, saya lupa kemarin angkanya itu besar sekali, tapi realisasinya masih sedikit. Nah saya nggak tahu ini kenapa. Nah oleh karena itu kita menghimbau juga nih lembaga-lembaga zakat untuk lebih kredibel ya. Ya seperti yang di MCI lakukan itu kan dia ada auditnya, foto, video, kemudian ada rinciannya, tanggal sekian, pembagian ini ke sini, tanggal sekian gitu kan. Walaupun orang itu nggak butuh itu, terserah lah Mas, tapi itu bagian dari akuntabilitas. Berarti organisasi ini mateng, ora waton nampu barang
barangnya dimasukin tapi distribusinya nggak jelas gitu kan. Iya, Apalagi kalau barang-barangnya itu bermanfaat, jangan-jangan dipakai sendiri. Nah, malah curiga kan jamaahnya. Tapi kalau dan nanti Allah buka kok. Kalau yang begitu itu Allah nanti buka, entah kapan nanti Allah buka. Ya, jangan usah khawatir, Allah akan buka ya. Termasuk yang suka ustadznya nggak ada tarifnya, tapi dia yang narif ustadznya, sehingga dia malah lebih besar tarifnya dia daripada ustadznya, itu nanti Allah buka juga nanti. Oh gitu. Ada manajernya ya, manajernya tuh kurang amanah berarti. Iya, jadi sampai ya itu bahaya ya. Jadi kita jangan pernah main-main dengan agama Allah. Ingat, Allah itu sudah mikirin kita. Kalau kita ngelola uangnya umat untuk kebaikan dunia akhirat, Allah pasti mikirin kita. Intan surullaha yarsunkum. Ya, kalau kamu menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kamu gitu. Oke, karena masih ada waktu juga. Sekarang aja nih kalau mau ngeluarin zakat fitrah, jangan nanti. Iya, jangan nanti. Sekarang dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau kemarin nggak sempat ngeluarin zakat malnya, sekarang terbaik malah di 10 hari terakhir ini. Syukur malah di zakat fitrahnya dan zakat malnya dikasihkan 10 hari terakhir, malam-malam ganjil. Nyong, jeret. Wah, dihitungnya serangan banyak fajar sekali. Ya, luar iya, biasa. betul. Langsung sendiri gitu boleh ya, Us ya? Takutnya nanti nggak tepat sasaran. Nggak boleh ya. Boleh, Kamu kan bisa nginceng kan, mentarget. Oh, ini hafid Quran, hidupnya kurang beruntung, kamu kasih. Bisa. Oh, ini hafid Quran, dia belum menikah, kamu nikah. Bukan kamu nikahin apa? Carikan jodoh. Oh, ini hafid Quran, belum punya rumah, carikan developer yang murah, kamu ikut bantu DP-nya. Amin gitu loh. Gitu misalnya. Gitu. Ya, itu kan salah satu sedekah langsung pada orang. Anda tahu, daripada kemana-mana, cari yang dekat saja. Dzawil kurba, itu dasar hukumnya jelas. Dzawil kurba, kerabat dekat. Kadang-kadang tuh kita ngeliatnya jauh, siapa ya. Oh, dekat aja ada kok siapa-siapa gitu. Biasanya yang dekat itu malah terlewatkan, takutnya seperti itu ya. Baik, jangan lupa zakat fitrahnya dikeluarkan sekarang nih, nggak usah ditunda-tunda. Nanti teman-teman Vertizon TV malah terlalu mepet itu takutnya tidak terdistribusikan. Coba gara-gara ini distribusikan gitu. Lama nggak siaran tuh kayak gitu sih emang. Dengan baik. Jadi sekarang makanya saya bikin rutin besok. Boleh. Gitu. Ada coklat puding gini terus gitu. Nggak apa-apa. Oke. Pas itu dimakan juga mukbang dong jadinya nanti. Besok mukbang besok. Boleh ya. Tapi kalau sekarang kan bulan puasa nggak boleh dong. Ya nanti kalau udah gitu kita pakai. Baik, kalau gitu terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Pastinya di sharing is caring. 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Tapi pastinya obrolan kita bisa mengena ya ke teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih. Kalau gitu Dini Nita juga Ustadz Munif pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.